Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang bos punya anak buah. Pertamanya sedikit, tapi yang sedikit ini mereka bekerja dengan bos ini mulai dari awal. Merintis usaha, susah senang bersama bosnya. Setelah usaha bosnya ternyata berkembang begitu besar, kemudian banyak yang lain datang bekerja kepada si bos yang berhasil ini. Kira-kira kalau bos harus percaya, dia percaya kepada bawahannya yang mengikut pertama atau yang mengikut setelah kejayaan si bos. Secara logika kita pasti mengaminkan dan mengiyakan. Pasti si bos percaya kepada karyawan anggotanya yang mulai dari nol bersusah payah bersama untuk kemajuan perusahaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, percaya itu sesuatu yang sulit. Percaya kepada manusia, ya, kalau ada seorang yang kaya, mungkin kita akan mudah mempercayakan, oh, cara kunci sukses seperti ini kita ikuti, karena kita sudah melihat dia sudah sukses. Ada seorang motivator yang sangat bijaksana, kata-katanya penuh dengan hikmat, pasti kita mudah untuk mengikutinya. Tetapi mengikut Allah itu sangat sulit. Seperti percaya kepada si bos. Ketika sulit, ya, karyawannya sedikit. Tetapi setelah banyak, kebesarannya, kesuksesannya, baru banyak orang ikut. Tuhan juga tidak menginginkan kita percaya kepada Allah karena mujizat yang dibuat oleh Allah. Kita mengikut Tuhan bukan karena telah melihat tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan. Melihat kejayaan Tuhan dalam hidup kita, baru kita percaya kepada Tuhan. Maka pada Injil hari ini kita mendengarkan ketika orang-orang percaya karena melihat mujizat yang diadakan Yesus, kita mendengarkan dari bacaan Injil. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Anda percaya kepada Yesus karena mujizat, tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Artinya apa? Orang yang mengenal Allah itu ketika Allah mempercayakan dirinya, dia memberikan dirinya, ini aku. Allah menampakkan dirinya, ini aku. Baru dia mempercayakan dirinya kepada pengikutnya. Yang diminta kepada kita yang menjadi pengikut Kristus
bukan percaya apa yang kita lihat, maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan kita tidak bisa kita lihat, tetapi yang ditumbuhkan dari umat Allah adalah pertama, percaya dulu. Ikuti dulu. Kalau Tuhan berfirman A, lakukanlah A. Kalau Tuhan berfirman B, lakukanlah B. Ketika kita mengikuti Tuhan dalam prosesnya, kita akan mulai memahami, kita juga akan melihat kebesaran Tuhan sendiri. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan seperti ini. Injil yang sangat bagus sekali, saya suka Injil Yohanes. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari orang mati, barulah murid-murid teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Artinya apa? Ikut Tuhan. Kalau Anda ikut Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kebesarannya. Dan kebesaran Tuhan akan nampak nanti ketika kebangkitan dilihatkan, ini loh aku. Ini loh, kamu telah mengikuti aku, inilah diri saya. Inilah yang kamu ikuti. Maka orang yang taat kepada Tuhan, walaupun tidak melihat, namun dia percaya, suatu saat kita akan memahami rencana dan kebesaran Tuhan. Dalam sharing malam kemarin, saya menemukan sharing yang sungguh indah, di mana kebesaran Tuhan itu melampaui akal budi manusia. Ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita mengikuti firman-Nya, baru kita mulai memahami rencana Tuhan yang begitu luas. Sekarang saya ingin memberi contoh. Seperti anak kecil yang diajar oleh orang tua. Orang tua mengajar pada saat ini. Nah, kalau bahasa Jawa saya senang. Duk, jangan mainan api, nanti kena panas. Namanya anak kecil tidak tahu apa itu panas, tidak tahu efeknya api, dia tetap main. Karena dia tidak tahu. Tetapi setelah tahu efek dari api, waduh tersengat api, baru dia tahu, oh iya ya, yang dikatakan ibu saya benar. Tuhan berfirman, Tuhan berkata, bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kita. Tetapi manusia yang pemahamannya itu hanya sejengkal, maka Tuhan itu tidak memberikan firman-Nya kepada otak kita yang kecil, karena kita tidak mampu. Manusia memahami firman Tuhan itu secara bertahap, secara pelan-pelan masuk dalam sebuah proses. Maka percaya, kalau Tuhan sudah mengarahkan, jangan pernah tidak percaya. Maka dalam bacaan pertama kita mendengarkan bahwa Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Jalankan saja. Jalankan dulu. Itu 10 perintah Allah. Dan 2 perintah Tuhan
hukum kasih. Cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu. Itulah ringkasan dari 10 perintah Allah. Lakukan. Setelah Anda melakukannya, baru Anda akan memahami, ini aku. Tanggal 17 Maret nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu bagus. Firman itu tertulis di dalam hatimu dan engkau tidak perlu lagi mengajar bagaimana Allah itu, siapa Allah itu. Karena firman itu sudah hidup di dalam batinmu. Tidak ada orang lagi yang mengajar tentang Allah. Tidak ada. Pastor, nggak ada. Kalau firman itu sudah nancap di dalam batinmu, tidak perlu lagi Romo berkhotbah di sini. Tidak perlu. Karena firman itu sudah tertancap di dalam batinmu. Dan yang terakhir, firman itu sudah tumbuh, sudah hidup, maka Allah lah yang akan menuntun seluruh hidupmu. Gurumu hanya satu, Bapakmu hanya satu. Semoga kita mempercayakan diri kita kepada Allah tanpa melihat mujizat, tanpa melihat tanda. Ikuti firman-Nya 100%, lakukanlah 100%, maka suatu saat hikmat akan turun atas hidup kita. Tanda tidak perlu kita cari, karena Tuhan akan memberikan kekuasaan dan kemuliaan-Nya, dan kita tahu bahwa Tuhan itu lebih besar daripada diri kita.